Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aprilita Berdusur Bakti, mahasiswi Magister Manajemen. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia secara konvensional dan juga syariah. Manajemen sumber daya manusia atau SDM secara konvensional dan syariah. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Ada dua pendekatan utama, yaitu konvensional dan juga syariah. Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan dalam tujuan utama, yaitu mengoptimalkan potensi manusia, tetapi berbeda dalam prinsip, etika, dan implementasinya. Berikut penjelasan lengkap dan perbandingannya. Yang pertama itu SDM secara konvensional. Komponen utamanya rekrutmen dan seleksi. Mencari kandidat terbaik berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan potensi kontribusi terhadap profit. Metode seperti tes psikometri dan wawancara dan AI screening sering digunakan. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan investasi pada karyawan untuk meningkatkan kompetensi. Seringkali diukur dengan ROI, Return on Investment. Contohnya itu seperti program pelatihan online atau workshop untuk adaptasi teknologi. Lalu yang ketiga, kompetensi dan benefit. Seperti gaji, bonus, tunjangan, dan insentif berbasis kinerja atau performance based, termasuk pensiun, asuransi, kesehatan, dan stock option. Tujuannya itu untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Lalu yang keempat, evaluasi kinerja dan pengelolaan konflik menggunakan KPI atau Key Performance Indicator dengan 360 degree feedback. Konflik diselesaikan melalui mediasi atau hukum ketenagakerjaan. Misalnya Undang-Undang Buruh di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 13 2003. Lalu karakteristik utamanya itu yang pertama fokus pada individualis dan kompetensi. Kedua, etika berbasis utilitarisme atau manfaat terbesar untuk perusahaan. Dan yang terakhir, fleksibel tapi bisa eksploitatif jika prioritas profit melebihi kesejahteraan karyawan. Misalnya seperti PHK massal untuk efisiensi. Lalu selanjutnya SDM secara syariah. Dasar dari ayat Al-Quran, contohnya itu Quran Surah An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang hubungan kerja yang adil. Komponen utama pada SDM syariah yaitu pertama rekrutmen dan seleksi. Prioritas pada kompetensi, integritas moral, dan kesesuaian dengan nilai Islam. Proses transparan, menghindari diskriminasi berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contohnya itu wawancara yang menilai akhlak selain skill yang dimiliki oleh calon karyawan. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Bertujuan membangun manusia seutuhnya, jasmani, rohani, dan intelektual, termasuk pendidikan agama untuk etika kerja, investasi jangka panjang, bukan hanya profit oriented. Lalu yang ketiga, kompetensi dan benefit, kompensasi dan benefit, seperti gaji adil, upah yang layak, Quran Surah Al-A'raf ayat 85, tanpa riba. Bentuknya zakat, bisa zakat perusahaan, bonus halal, atau profit sharing, atau mudharabah. Hak pekerja seperti cuti haji, waktu sholat, dan jaminan sosial, misalnya takaful sebagai asuransi syariah. Lalu yang keempat, evaluasi kinerja dan pengelolaan konflik. Berdasarkan prinsip musyawarah Quran Surah Asy-Syura ayat 38 dan kisas atau keadilan, konflik diselesaikan melalui sulh atau perdamaian atau arbitrasi syariah, bukan litigasi sekuler semata. Lalu yang kelima, karakteristik utamanya itu ada fokus pada kolektivisme, kesejahteraan umat, dan akhirat atau akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, etika berbasis tauhid dan maqasid syariah dengan tujuan syariat hifz al-nafs untuk melindungi jiwa.
Lalu yang ketiga, berkelanjutan, menghindari eksploitasi, misalnya jam kerja maksimal 8 jam per hari, seperti sunnah Nabi. Lalu selanjutnya, perbandingan antara SDM konvensional dengan syariah. Kalau pada aspek dasar filosofi, kalau di konvensional itu profit maksimal, efisiensi, dan individualisme. Sedangkan di syariah, keadilan ahli, keseimbangan dunia akhirat, dan kolektivisme. Lalu di motivasi karyawan, kalau di konvensional insentif finansial, terus karir dan kompetensi. Lalu di syariah itu ada etika spiritual, amanah, dan ihsan. Lalu di aspek kompensasi, di konvensional itu ada gaji verbal, bonus berbasis kinerja. Sedangkan di syariah itu upah tetap adil, profit sharing, halal, zakat. Lalu pada aspek etika dan tanggung jawab sosial, kalau di konvensional itu CSR opsional, compliance hukum sekuler. Sedangkan di syariah wajib, yaitu zakat dan sedekah, akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada aspek pengelolaan resiko, kalau di konvensional fokus mitigasi finansial, sedangkan di syariah itu hindari haram, melindungi hak pekerja, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Lalu di aspek kelebihannya, kalau di konvensional itu adaptif terhadap perubahan pasar dan inovatif. Kalau di syariah itu membangun loyalitas jangka panjang dan etis. Kekurangannya itu di konvensional potensi ketidakadilan atau eksploitasi, sedangkan kalau di syariah itu kurangnya fleksibel di lingkungan non-muslim. Lalu selanjutnya kesimpulannya, kalau SDM konvensional itu cocok untuk lingkungan yang kompetitif dalam pasar global. Sementara kalau SDM syariah itu idealnya untuk organisasi yang ingin membangun budaya berbasis nilai Islami, terutama di negara yang bermayoritas Muslim seperti di Indonesia sendiri. Keduanya bisa saling melengkapi, misalnya perusahaan syariah bisa mengadopsi tools konvensional seperti software HR asalkan softwarenya itu halal. Berikut adalah contoh kasus pada sumber daya manusia secara syariah di PT Pegadaian Syariah. PT Pegadaian Syariah didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan gadai halal atau RAN, menghindari praktik ribawi konvensional. Saat ini memiliki jaringan 500 lebih outlet syariah di seluruh Indonesia, dengan aset pembiayaan mencapai 5 triliun pada tahun 2023 dan melayani jutaan nasabah UMKM. Tantangan utama SDM yaitu pertama, menarik talenta sektor microfinance syariah yang berkembang pasca pandemi, pertumbuhan 20% per tahun, sambil mengintegrasikan nilai Islam dengan operasional nasional. Sumber daya manusia syariah bertujuan menciptakan karyawan sebagai agen pembayaran umat melalui etika ihsan dan transparansi. Lalu penerapan SDM syariah di Pegadaian Syariah. Yang pertama itu secara rekrutmen dan seleksinya. Proses berbasis nilai, kandidat dievaluasi berdasarkan kompetensi atau pengetahuan akaran dan murabah dan akhlak atau tes etika syariah seperti komitmen menghindari gharar. Prioritas pada lulusan pesantren atau universitas Islam untuk keselarasan visi. Lalu yang kedua itu pelatihan dan pengembangan. Program holistik, selain pelatihan teknis atau sistem RAN digital, ada pengembangan rohani seperti pelatihan akhlak pegawai, kajian hadis tentang amanah, dan sertifikasi syariah dari Iqtisad atau jurnal UI. Lalu yang ketiga itu kompensasi dan benefitnya, sistem halal dan gaji adil. Gaji dasar kompetitif kurang lebih 6-15 juta per bulannya, ditambah bagi hasil ujrah RAN dari transaksi syariah, zakat profesi, dan takaful untuk jaminan sosial tanpa riba. Benefit uniknya itu kalau di syariah itu ada di Pegadaian Syariah,
fasilitas sholat di outlet, program infak bulanan, cuti untuk kegiatan keagamaan, dan bantuan pendidikan anak di sekolah Islam. Distribusi bonus melalui musyawarah untuk keadilan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi kinerja dan pengelolaan konflik. Evaluasi berbasis etika. KPI mencakup volume run halal dan dampak sosial, misalnya itu bantuan UMKM dengan feedback, musyawarah, dan penilaian DPS. Lalu konflik diselesaikan melalui ta'aruf atau dialog atau sulh sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 135. Contohnya kayak kasus sengketa nasabah pada tahun 2020 diselesaikan dengan mediasi syariah, menghindari pengadilan dan memperkuat kepercayaan. Ini mencerminkan SDM syariah, pencegahan melalui pendidikan dengan sanksi berbasis taubat daripada pemecatan langsung. Lalu hasil dan dampak yang dihasilkan yaitu keberhasilannya SDM Pegadaian Syariah mendukung peningkatan nasabah sebesar 30% pasca pandemi dengan loyalitas karyawan yang lahirkan seperti RAN digital untuk desa terpencil. Secara sosial, program memberdayakan 1 juta kurang lebih UMKM Muslim, kontribusi zakat 10 miliar per tahunnya, dan citra sebagai Gade Rahmat. Lalu yang kedua itu tantangannya. Ekspansi ke daerah non-urban memerlukan adaptasi budaya dan kompetisi dengan pinjol konvensional. Gaji lebih tinggi menantang retensi, pandemi menguji, tapi takaful syariah lindungi karyawan. Lalu yang keempat itu analisis. Kelebihan dan kekurangan SDM syariah di kasus Pegadaian Syariah ini. Kelebihannya itu inklusi sosial. Nilai syariah mendukung pemberdayaan miskin. Quran Surah Al-Ma'un ideal untuk BUMN microfinance dengan loyalitas tinggi yang kurangi biaya rekrutmen. Lalu yang kedua itu etika berkelanjutan. Integrasi rohani, tingkatkan empati karyawan, menghasilkan layanan berkualitas dan kepatuhan syariah 98%. Audit dari OJK. Lalu yang terakhir, dampak nasionalnya itu cocok untuk Indonesia, mendukung inklusi keuangan syariah. Target OJK pada tahun 2025. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya skala terbatas. Fokus syariah ketat bisa batasi talenta non-spesialis meski ada program inklusif. Lalu fluktuasi. Bagi hasil tergantung transaksi RAN-nya, kurang stabil dibanding gaji tetap perusahaan konvensional. Terus regulasinya itu harus selaraskan dengan BUMN konvensional, kadang memperlambat inovasi digital syariah. Jadi kesimpulannya itu, studi kasus Pegadaian Syariah ini menunjukkan bahwa bagaimana SDM Syariah berhasil membangun SDM yang etis untuk layanan mikro halal, melengkapi kasus bank dengan fokus pada memberdayakan sosial. Di Indonesia, model ini relevan untuk BUMN syariah, mendukung ekonomi inklusif. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus pada contoh kasus pada manajemen sumber daya manusia secara konvensional di PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA. PT BCA didirikan pada tahun 1957 sebagai Bank Sentral Asia. Kini menjadi bank dengan aset kurang lebih 1.200 triliun pada tahun 2023 dan lebih dari 30.000 karyawan di 1.200 lebih cabang serta jaringan digital. Pendapatan tahunan mencapai kurang lebih 50 triliun. Tantangan SDM-nya itu utamanya itu mengelola tenaga kerja di tengah disrupsi fintech seperti Oppo atau Link Aja dan pandemi yang percepat mobile banking sambil menjaga keamanan data. SDM konvensional bertujuan mendukung visi One BCA melalui mengoptimalkan SDM untuk pertumbuhan nasabah 20 juta lebih. Lalu penerapan SDM konvensional di BCA. Untuk rekrutmen dan seleksinya itu proses kompetitif dan digital, menggunakan portal karir BCA dan AI screening untuk merekrut teller, relationship manager, dan IT spesialis. Wawancara melibatkan tes numerik dan behavioral assessment. Lalu pelatihan dan pengembangan program komprehensif, BCA Learning Center menyediakan kursus
seperti digital banking certification dan leadership training via e-learning. Investasi tahunan miliaran rupiah untuk upskilling. Lalu selanjutnya itu penerapan SDM konvensional di BCA. Kompensasi dan benefitnya, sistem berbasis kinerja. Gaji kompetitif rata-rata 12-25 juta per bulan untuk mid-level. Bonus tahunan hingga 3-4 bulan berdasarkan target kredit dan nasabah. Serta pensiun DPLK. Benefit tambahannya itu ada asuransi kesehatan premium, cuti 14 hari, program BCA Wellness untuk fitness, dan fleksibilitas hybrid work. Tujuannya mengurangi turnover sekitar 5-8% per tahunnya, rendah untuk perbankan. Prinsip konvensionalnya itu intensif terkait KPI seperti ROA, return on asset-nya, dan customer satisfaction score. Lalu evaluasi kinerja dan pengelolaan konflik menggunakan performance management system tahunan dengan 360 degree feedback dan balanced scorecard. Karyawan dinilai berdasarkan kontribusi revenue dan compliance. Konflik ditangani melalui HR mediation atau komite etika sesuai regulasi OJK. Contohnya itu sengketa promosi pada tahun 2018 diselesaikan dengan arbitrasi internal menghindari litigasi. Ini mencerminkan SDM konvensional, yaitu objektif dan berbasis data, prioritas pada kestabilan bisnis. Lalu hasil dan dampaknya itu keberhasilannya itu SDM konvensional BCA mendukung pertumbuhan nasabah digital 50% pasca pandemi. Dengan inovasi SDM seperti AI chatbot yang tingkatkan karir, membuat BCA market leader dengan pangsa 25% lebih. Tantangannya, kritik atas tekanan target sales, misalnya cross-selling product, serta PHK minimal pada tahun 2021 untuk optimalisasi sekitar 200 karyawan. Kompetisi fintech tingkatkan kebutuhan reskilling konstan. Lalu analisis kelebihan dan kekurangan SDM konvensional di kasus BCA. Kelebihannya itu efisiensi tinggi. Model konvensional mendukung digitalisasi dengan rekrutmen targeted yang tingkatkan layanan nasabah di era cashless. Skalabilitas nasional, training massal cocok untuk bank besar seperti Telkom tapi lebih keuangan oriented. Kontribusi pada stabilitas ekonomi Indonesia. Retensi kompetitif, benefit premium, tarik talenta top, kurangi biaya turnover. Sedangkan kekurangannya itu, tekanan performa KPI ketat disebabkan stres, terutama di cabang remote, berbeda dengan syariah yang holistik. Lalu kurang fleksibel di lingkungan fintech, cepat adaptasi kadang lambat dibanding startup seperti Gojek. Risiko regulasinya itu fokus profit bisa picu isu etika seperti penjualan terlalu agresif. Memerlukan pengawasan OJK yang ketat. Lalu analisis kelebihan Lalu kesimpulannya, pada kasus BCA menunjukkan bagaimana SDM konvensional berhasil mendorong transformasi digital di perbankan melalui pengelolaan talenta yang efisien dan customer fokus, melengkapi kasus sebelumnya dengan konteks keuangan swasta. Di Indonesia, model seperti ini akan efektif untuk institusi besar, tapi perlu keseimbangan dengan inovasi untuk bersaing di fintech. Baik, sekian presentasi tentang sumber daya manajemen secara konvensional dan insani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.